Oke, kita akan bahas soal-soal uji kompetensi peralatan komputer khusus ahli media. Part yang ke-1, soal nomor 1 sampai dengan 10. Soal yang pertama, manakah pernyataan yang paling tepat? A. Perubahan template atau pola acu untuk strategi operasional rencana TI akan mengubah strategi operasional rencana TI. B. Perubahan strategi operasional rencana TI tidak mengubah template atau pola acu untuk strategi operasional rencana TI. C. Perubahan strategi operasional rencana TI akan mengubah struktur template atau pola acu untuk strategi operasional rencana TI. D. Perubahan template atau pola acu untuk strategi operasional rencana TI akan mengubah struktur strategi operasional rencana TI. E. Perubahan strategi operasional rencana TI akan mengubah template atau pola acu untuk strategi operasional rencana TI. Jawaban yang benar adalah C. Strategi operasional rencana TI akan mengubah struktur template atau pola acu untuk strategi operasional rencana TI. Jadi strategi operasional itu istilahnya arah, fokus, dan langkah untuk menempuh organisasi. Sementara template atau pola acu itu wadah atau kerangka untuk menuangkan strategi tersebut. Kalau strateginya berubah, misal arah prioritas baru, model layanan baru, atau target operasional berubah, otomatis kerangka atau template-nya harus ikut disesuaikan biar nyambung. Karena template itu harus mengakomodasi isi strateginya. Ilustrasinya, ini strategi adalah konsep acara ulang tahun, kemudian template-nya adalah rundown atau format acaranya. Kalau konsep pesta itu berubah, format dinner jadi pool party, ya rundown-nya pasti juga berubah, gak mungkin pakai template acara formal. Soal nomor 2, di dalam rapat Anda bertindak sebagai konsultan. Manajer perusahaan menginginkan sebuah dashboard yang dapat menampilkan laporan keuangan perusahaan. Namun ia menginginkan rincian gaji manajer disembunyikan dari karyawan. Yang perlu Anda lakukan di dalam merancang database-nya adalah A. Menyembunyikan data di tingkat internal. B. Menyembunyikan data di tingkat fisik. C. Menyembunyikan data di tingkat eksternal. D. Tidak ada yang dapat dilakukan. E. Menyembunyikan data di tingkat konseptual. Jawaban yang benar adalah C. Menyembunyikan data di tingkat eksternal. Dalam arsitektur basis data 3 tingkat, tri-skema arsitektur, terdapat 3 level abstraksi. 1. Tingkat internal, mengatur bagaimana data disimpan secara fisik di media penyimpanan. Fokus pada efisiensi penyimpanan. Kemudian 2. Tingkat konseptual, menyediakan pandangan logis seluruh basis data untuk seluruh organisasi. Ini menjelaskan struktur tabel, relasi, tipe data. Kemudian nomor 3, tingkat eksternal, memberikan tampilan yang disesuaikan untuk pengguna tertentu, termasuk menyembunyikan sebagian data dari kelompok pengguna lainnya. Ini cocok untuk kasus seperti menyembunyikan rincian gaji manajer dari karyawan biasa. Jadi untuk menyembunyikan informasi bagi pengguna tertentu, misalnya untuk menyembunyikan gaji manajer dari karyawan, solusinya adalah C. Menyembunyikan data di tingkat eksternal menggunakan view atau kontrol akses berbasis peran. Soal nomor 3, tim pengembang perangkat lunak pada metode Scrum terdiri dari A. Scrum Analyst, Scrum Designer, Scrum Developer. B. Manager, analis, perancang, pemrogram, penguji. C. Scrum Master, Scrum Team, dan Scrum Owner. D. Scrum Master, Scrum Developer Team, dan Product Owner. E. System Analyst, Programmer, Tester, User. Jawaban yang benar adalah D. Scrum Master, Development Team, dan Product Owner. Dalam metode Scrum, salah satu kerangka kerja Agile, tim pengembang perangkat lunak dibagi menjadi 3 peran utama. Yang pertama, Product Owner, bertanggung jawab atas visi produk, prioritas backlog, dan memastikan kebutuhan pengguna bisnis tercapai. Kemudian menentukan fitur-fitur yang akan dikembangkan dalam urutan pengerjaannya. Kemudian yang kedua, Scrum Master bertindak sebagai fasilitator tim, menjaga proses Scrum berjalan dengan baik, menghilangkan hambatan, dan melindungi tim dari gangguan eksternal. Kemudian Development Team, tim lintas fungsi yang terdiri dari
programmer, desainer, penguji, dan lain sebagainya. Bertanggung jawab untuk mengembangkan, menguji, dan mengirimkan produk yang dapat digunakan. Kemudian soal nomor 4, pada saat terdapat kekurangan sumber daya untuk mengelola resiko, strategi penanganan resiko yang diambil adalah A. Pengalihan resiko, B. Mitigasi resiko, C. Penerimaan resiko, D. Penghindaran resiko, E. Eskalasi resiko. Jawaban yang benar adalah pengalihan resiko, A. Dalam modul BPS tentang audit TI pada halaman 38, pada bagian strategi penanganan risiko dijelaskan bahwa strategi pengalihan risiko dilakukan apabila organisasi tidak memiliki kemampuan atau sumber daya yang cukup untuk menangani risiko, maka risiko dialihkan kepada pihak ketiga. Contohnya asuransi, outsourcing, kontrak dengan vendor. Jadi ketika sumber daya tidak mencukupi, strategi yang paling tepat menurut modul BPS audit TI adalah pengalihan risiko. A. Soal nomor 5. Roadmap dapat disusun setelah pekerjaan berikut ini selesai. A. Melakukan analisis kesenjangan. B. Mensosialisasikan kegiatan migrasi arsitektur transisi. C. Menetapkan kebijakan terkait implementasi arsitektur. D. Penerapan manajemen perubahan. E. Identifikasi kebutuhan bisnis organisasi. Jawaban yang benar adalah A. Melakukan analisis kesenjangan. Penyusunan roadmap atau peta jalan biasanya dilakukan setelah kita memahami kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Proses penting untuk mengetahui hal ini adalah analisis kesenjangan atau gap analysis, yaitu membandingkan keadaan saat ini dengan target masa depan. Setelah analisis kesenjangan selesai, kita baru dapat menyusun langkah-langkah atau roadmap untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Soal nomor 6. Masing-masing unit kerja dalam suatu organisasi menyusun turunan rencana TI organisasi dalam bentuk strategi operasional dari rencana TI yang sesuai dengan karakteristik masing-masing unit kerja. Agar strategi rencana operasional TI masing-masing unit kerja tetap selaras dengan rencana TI organisasi, perlu disusun sebuah pedoman, yaitu A. Template atau pola acuh rencana TI beserta penjelasannya. B. Template atau pola acuh operasional rencana TI beserta penjelasannya. C. Template atau pola acuh operasional rencana TI. D. Template atau pola acuh strategi operasional rencana TI beserta penjelasannya. E. Template pola acuh rencana TI. Jawaban yang benar adalah B. Template atau pola acuh operasional rencana TI beserta penjelasannya. Agar setiap unit kerja tidak menyimpang dari rencana TI organisasi, perlu adanya pedoman baku berupa template atau pola acuh operasional rencana TI beserta penjelasannya. Pedoman ini menjadi acuan bersama sehingga setiap strategi operasional yang disusun unit kerja tetap mengarah pada visi TI organisasi secara keseluruhan. Soal nomor 7. Berikut merupakan karakteristik dari Customer Relationship Management atau CRM. Kecuali A. CRM dapat membantu mengotomatisasi tugas-tugas yang rutin dilakukan setiap hari. B. CRM memungkinkan konsumen lebih senang. C. CRM dapat meningkatkan analisis data dan laporan. D. Penjualan akan meningkat secara otomatis. E. Efisiensi yang lebih baik antar tim internal. Jawaban yang benar adalah D. Penjualan akan meningkat secara otomatis. Ini perhatikan ya, ada kata-kata kecuali di sini. Dalam manajemen risiko, dampak risiko tidak hanya diukur dari kerugian langsung secara finansial, tetapi juga kerugian jangka panjang terhadap reputasi operasional dan keberlangsungan bisnis atau organisasi. Pilihan A. Penipuan. Jadi CRM adalah sistem yang membantu organisasi mengelola hubungan dengan pelanggan melalui otomatisasi tugas, analisis data, dan peningkatan layanan. Namun CRM tidak menjamin penjualan meningkat secara otomatis. Penjualan meningkat hanya jika CRM dimanfaatkan dengan strategi bisnis yang tepat. Jadi opsi D bukan karakteristik langsung dari CRM. Dalam manajemen risiko, pernyataan di bawah ini yang memiliki dampak risiko paling signifikan terhadap organisasi adalah A. Penipuan internal yang mengakibatkan kerugian moneter. B. Kehilangan kepercayaan pelanggan. C.
pencurian perangkat lunak komputer. D. Listrik mati. E. Gangguan layanan utilitas. Jawaban yang tepat adalah B. Kehilangan kepercayaan pelanggan. Dalam manajemen risiko, dampak risiko tidak hanya diukur dari kerugian langsung secara finansial, tetapi juga kerugian jangka panjang terhadap reputasi operasional dan keberlangsungan bisnis atau organisasi. Opsi A. Penipuan internal yang mengakibatkan kerugian moneter ini berdampak finansial, tetapi masih bisa ditanggulangi dengan sistem kontrol internal dan bisa diperbaiki dalam jangka pendek. Opsi B. Kehilangan kepercayaan pelanggan. Ini sangat signifikan. Kepercayaan pelanggan adalah aset tak berwujud yang sangat berharga. Jika hilang, bisa menyebabkan penurunan pendapatan drastis, reputasi hancur, kehilangan pasar, sulitnya mendapatkan pelanggan baru, kemudian sulit pulih meski sudah memperbaiki kesalahan. Opsi C. Pencurian perangkat lunak komputer ini berdampak pada lisensi atau legalitas, tetapi masih bisa diatasi secara hukum atau dengan penggantian perangkat lunak. Kemudian opsi D. Mati listrik berdampak pada operasional jangka pendek, tetapi bisa diatasi dengan backup atau dengan genset atau UPS. Kemudian opsi E. Gangguan layanan utilitas ini berdampak sementara dan dapat diminimalkan dengan perencanaan kontingensi. Soal nomor 9. Berdasarkan aturan keamanan atau security rules yang sudah ditentukan, perangkat yang berfungsi untuk mengelola dan memantau trafik masuk dan keluar pada sistem keamanan adalah A. Firewall, B. Server, C. Hub, D. Switch, E. Router. Jawaban yang tepat adalah A. Firewall. Firewall adalah perangkat atau sistem keamanan jaringan yang mengontrol lalu lintas data masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Firewall dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya. Perangkat ini sangat penting untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah atau ancaman dari luar. Soal nomor 10. Protokol yang berperan dalam manajemen jaringan adalah A. SMTP, B. SNMP, C. TFTP, D. SSH, E. Telnet. Jawaban yang tepat adalah B. SNMP. SNMP atau Simple Network Management Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mengelola dan memantau perangkat jaringan seperti router, switch, server, dan perangkat lain yang terhubung. Dengan SNMP, administrator dapat mengumpulkan informasi status, memantau performa, dan mengelola konfigurasi jaringan secara terpusat. Oke, demikian soal uji kompetensi peranata komputer ahli media part yang pertama. Nantikan part yang kedua. Selamat belajar dan semoga teman-teman sukses menjalankan hukumnya dengan nilai terbaik. Amin.